Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Ketemu saya Ratna. Kali ini aku akan membahas ada 10 tanda seorang pemimpin dikatakan tidak kompeten. Ini diteliti oleh seorang penulis buku yang juga berprofesi sebagai konsultan di Chicago, domisilinya bernama Chris Ortiz. Nah, yang pertama, dia mengatakan seorang pemimpin dikatakan tidak kompeten apabila tidak mau memberikan penjelasan terhadap sesuatu. Ketika pemimpin ini dia memerintahkan sesuatu, dia meminta seseorang melakukan A atau B, tapi dia tidak mau memberikan penjelasan. Dan ketika ada keputusan yang disampaikan oleh dia juga tidak mau memberikan penjelasan kenapa keputusan itu diambil kepada bawahannya ataupun kepada lingkungan di tempat kerjanya. Nah, ini adalah tanda yang pertama seorang pemimpin dikatakan tidak kompeten oleh Chris Ortiz. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak menyeimbangkan beban kerja. Jadi mungkin ada yang beban kerjanya banyak, ada yang sedikit, dan juga tidak mengetahui kompetensi seseorang itu. Sehingga beban kerja itu kadang-kadang memang dibagi rata, tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga output yang dihasilkan dan juga tujuan oleh suatu perusahaan ataupun suatu organisasi menjadi tidak tercapai, karena dia tidak memberikan beban kerja yang seimbang sesuai dengan kemampuan seseorang, dan dia tidak memberikan beban kerja yang seimbang sesuai dengan kesempatan dan waktu yang bisa dilakukan oleh seseorang. Itu tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa memisahkan antara permasalahan personal dengan permasalahan profesional. Nah, ini berat sekali dan juga mungkin banyak contoh yang bisa kita katakan. Apa sih profesional itu begitu ya? Memang profesional diucapkan oleh semua orang belakangan ini, bahkan, remaja-remaja yang belum bekerja pun bisa bicara tentang profesionalitas. Nah, ini juga menjadi catatan kita bahwa sebenarnya profesional itu adalah, hukum alam atau setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menilainya. Nah, kemudian secara bahasa dikatakan bahwa profesional adalah seseorang yang bisa mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu sebaik apa yang diamanahkan oleh tugasnya tersebut. Jadi bukan sebaik yang dia bisa jadi sebaik yang dia bisa, tapi kemudian harus ada pelatihan-pelatihan sehingga dia mencapai taraf yang disebut dengan profesional. Nah, ketika permasalahan profesionalitas ini dicampurkan dengan permasalahan personal, maka itu menandakan seorang pemimpin ini tidak kompeten. Jadi dia memasukkan unsur pribadi dalam pekerjaan-pekerjaan. Misalnya ketika dalam pekerjaan, kemudian dia membawa kedekatan hubungan pribadi dengan seseorang dan orang itu akan mendapat manfaat kalau misalnya orang itu adalah bawahannya atau orang itu adalah satu lingkungan pekerjaan yang menyebabkan dia yang mengambil kebijakan, mendukung atau memberikan kesempatan yang berbeda dengan orang yang lainnya, maka itu adalah tanda bahwa pemimpin itu tidak kompeten. Kemudian yang keempat, tidak mampu mengelola atau tidak mampu melakukan pengelolaan, baik dari sisi hasil, dari sisi proses, ataupun dari sisi perencanaan. Nah, seorang pemimpin, walaupun dia pemimpinnya berada di top leader atau di tingkat menengah ataupun di tingkat pemimpin itu ada bertingkat-tingkat kan? Nah, setiap pemimpin ataupun pada setiap tahapan, seorang, memperoleh amanah kepemimpinan, walaupun bukan di top leader-nya, maka dia harus mampu melakukan pengelolaan atau mampu mengelola. Kemampuan mengelola tidak hanya, kemampuan untuk memerintah, ini sangat berbeda. Kemampuan mengelola itu adalah memberikan perintah sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan yang 3 tadi juga harus diperhatikan keseimbangan, kesempatan, dan juga penjelasan yang memang layak disampaikan, 1, 2, 3-nya. Ini sudah sampai yang keempat tadi, untuk mengelola itu dia harus mempunyai kemampuan substansial atau kemampuan teknis bahasanya kalau di Indonesia. Nah, Indonesia memang kadang-kadang kemampuan teknis itu seakan-akan adalah hal yang biasa saja. Tapi sebenarnya kemampuan teknis itu tidak hanya yang bersifat administratif, tapi juga yang bersifat keahlian. Nah, keahlian ini yang kemudian berbeda untuk setiap orang. Sementara kemampuan administratif pada suatu saat, seseorang dengan yang lainnya akan bisa sama persis, tapi kemampuan
keahlian, walaupun itu disebut keahlian teknis, tidak akan pernah sama. Apalagi orang-orang yang selalu belajar dengan orang-orang yang membiarkan dirinya merasa sudah cukup dengan apa yang dia ketahui, maka keprofesionalitasannya ataupun keahliannya dalam hal-hal yang teknis tadi tidak akan meningkat. Nah, ini juga salah satu tanda menurut Chris Ortiz bahwa ketika seseorang tidak mampu mengelola itu, menandakan dia tidak mempunyai kemampuan substansial, dia tidak mempunyai kemampuan keahlian, dan dia tidak mempunyai kemampuan melakukan pengelolaan administratifnya. Kira-kira begitu. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Tidak mampu menciptakan suasana yang dia mau menerima kesalahan begitu. Jadi seorang pemimpin itu tidak selalu benar. Jadi bukan seperti ada kan bercanda-bercandaan pasal 1 pemimpin atau pasal 1 senior selalu benar kalau dulu ya waktu zaman kuliah. Pasal 2 junior selalu salah. Pasal 3 jika senior salah kembali ke pasal 1, begitu kan? Nah, dalam teori kepemimpinan ataupun penelitian yang dilakukan oleh Chris Ortiz, maka seorang pemimpin itu harus juga mau menerima kesalahan. Walaupun mungkin kesalahannya itu adalah bukan semata-mata karena dianya sendiri. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang bahkan sama sekali tidak mau menerima bahwa dia salah begitu. Nah, ini juga merupakan tanda menurut Chris dia adalah tidak kompeten. Nah, ini mudah dilihat misalnya kalau seseorang pemimpin itu salah atau ada hal yang salah kemudian ditanyakan kepada seorang pemimpin ini, maka dia akan berkilah. Wah, itu karena masalah masalah jalan misalnya, masalah acara. Kalau masalah jalan mungkin ingin pergi ke suatu tempat, masalah sound system, kalau masalah dan banyak hal, misalnya masalah orang lain dan lain-lain sebagainya. Ini sangat tergantung kepada kondisi pekerjaannya. Dia akan menyalahkan selain dirinya, bahkan dia akan menyalahkan orang lain kalau dia tidak bisa menyalahkan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini sangat buruk dan menurut Chris Ortiz itu sudah cukup menandakan seorang pemimpin disebut tidak kompeten. Kemudian yang keenam mungkin ini pernah teman-teman mengalaminya ataupun banyak yang mengalaminya. Tanda seorang pemimpin tidak kompeten yang keenam ini, dia suka merendahkan dan menegur orang lain, terutama bawahannya atau kalau dalam satu kelompok, anggota kelompoknya. Dia merendahkan, menegurkan bahkan di tempat umum, di grup-grup, kalau sekarang misalnya di grup Telegram yang dicontohkan Chris atau di grup WA atau di grup email ya dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk menahan diri dan tidak punya kemampuan untuk menghargai orang lain. Sehingga ketika dia memiliki jabatan, memiliki amanah kepemimpinan, maka dia dengan jabatannya itu merasa bahwa tidak masalah ketika dia melakukan penghinaan, kalau misalnya bisa dikatakan penghinaan atau teguran yang cukup keras di tempat umum, di grup-grup yang umum. Nah, ini sudah cukup dan bahkan Chris menyebutkan ini adalah seorang pemimpin yang buruk begitu dalam tanda-tanda kepemimpinan yang tidak kompeten itu. Nah, kemudian yang ketujuh juga menjadi catatan buat kita semua ketika terjadi suatu kesalahan, ini mungkin di pemimpin-pemimpin level menengah misalnya atau belum terlalu top leader, ketika terjadi kesalahan, dia tidak membela timnya. Dia bahkan berlindung di balik itu. Dia akan menyalahkan anggota kelompok, dia akan menyalahkan departemennya, dia akan menyalahkan orang-orang yang ada di sana dan sebagainya. Jadi dia kalau sekarang bahasanya apa ya? Dia mencari aman lah. Pokoknya dia dalam keadaan safe, dalam keadaan aman dan dia bukan posisi yang bisa disalahkan dan dia akan
berlindung di balik timnya, bukan dia bisa melindungi timnya. Ini juga menurut Chris Ortiz dalam penelitiannya menandakan seorang pemimpin tidak kompeten. Kemudian yang kedelapan, dia senang melihat anggota departemennya atau anggota kelompoknya bekerja keras. Dia tidak mendorong orang untuk bekerja cerdas. Oh, apa bedanya gitu kan. Bekerja keras menurut Chris Ortiz itu hanya menyuruh bekerja tanpa ada inspirasi, tanpa ada konsep, tanpa ada metodologi, dan juga keterampilannya tidak terus ditingkatkan. Sementara bekerja cerdas itu ada konsep, ada metodologi, ada kemudian keterampilan yang dibangun oleh pemimpin itu terhadap dirinya sendiri. Jadi dia bukan hanya nyuruh, lu kerjain deh, pokoknya selesai dan hasilnya bagus. Sementara dianya sendiri, apakah dia mampu menjelaskan suatu pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan, itu juga belum tentu. Jadi dianya sendiri tidak membangun kecerdasannya sehingga itu tidak juga menular kepada orang-orang yang dia pimpin. Kira-kira seperti itu. Kenapa disebut dia hanya menyuruh orang bekerja keras, tapi dia tidak membangun sistem untuk bekerja cerdas. Nah, kemudian selanjutnya yang kesembilan, dia tidak mampu untuk bertindak yang sama. Ini agak susah. Ini yang ke-10. Dia tidak mampu bertindak yang sama ketika dia berhadapan dengan orang yang di atasnya. Mungkin kalau dia belum top leadernya, ada top leadernya gitu ya, ada top pemimpin yang tertingginya, maka dia berbeda apa yang sikapnya kepada orang yang dia pimpin dengan orang yang kemudian memberikan jabatan kepadanya, itu berbeda. Jadi lain kalau di orang yang dipimpinnya, di kelompoknya dia akan bilang A, kemudian dia akan bilang B hanya untuk menyelamatkan apa yang menjadi catatan misalnya, atau apa yang menjadi perintah oleh pimpinan yang paling atas misalnya. Jadi berbeda apa yang dikatakannya di bawah dengan apa yang dikatakannya dengan orang yang lain di atas ataupun di samping kiri dan samping kanan. Ini mungkin bisa dirasakan, tapi itulah ungkapan-ungkapan yang kita bisa merasakan kalau dalam dunia pekerjaan ada orang-orang yang beda ucapannya ketika dengan kelompok yang dia pimpin ataupun dengan kelompok yang setara dengan orang-orang yang berada di atasnya. Bukan berbeda dalam kondisi bahwa itu akan membangun lebih baik, tapi berbeda dalam hal itu seakan-akan merendahkan orang-orang yang dia pimpin. Kira-kira mungkin begitu. Jadi ada 10 catatan dari Chris Ortiz tentang tanda seorang pemimpin dikatakan tidak kompeten. Nah, teman-teman bisa baca bukunya, nanti websitenya akan aku tuliskan, tapi mudah-mudahan dengan catatan Chris Ortiz ini, kita bisa untuk memahami, untuk menilai diri sendiri seandainya suatu saat nanti menjadi pemimpin, dan untuk mengetahui atau mengedukasi diri terhadap pimpinan-pimpinan atau atasan yang mungkin ada sifat-sifat tertentu yang teman-teman tidak suka. Maka kalau misalnya bisa disampaikan dengan baik, silakan sampaikan, tapi kalau misalnya tidak, maka mohon bersabar. Tapi paling tidak kita tahu untuk menyikapi keadaan diri kita, untuk menstabilkan emosi diri sendiri, ternyata memang seorang pemimpin itu ada tanda-tanda yang tidak kompeten gitu. Nah, ini untuk antisipasi agar lingkungan kerja kita bisa tercipta lebih baik dan kondusif. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.